Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat terus ya. Walaupun pembelajaran dilakukan secara daring, kita harus tetap semangat. Pada kali ini kita akan belajar mengenai tentang sistem ekskresi. Nah, pasti teman-teman udah gak asing lagi kan sama organ ginjal, kulit, hati, dan juga paru-paru. Teman-teman pasti udah tahu kan apa sih yang dihasilkan oleh organ-organ ini? Kalau ginjal menghasilkan urin, terus paru-paru menghasilkan karbon dioksida, dan kulit menghasilkan keringat. Kira-kira udah kebayang belum apa sih sistem ekskresi? Jadi sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, sisa-sisa metabolisme ini merupakan senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun. Sehingga apabila tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Nah, apa sih organ-organ yang termasuk dalam sistem ekskresi? Yang pertama, ada ginjal, kulit, hati, dan juga paru-paru. Sekarang, aku bakal membahas mengenai ginjal terlebih dahulu. Teman-teman, coba deh pegang ruas tulang pinggangnya yang sebelah kiri dan kanan. Udah belum? Nah, di sanalah letak ginjal kita berada. Kita punya dua ginjal nih yang berada di bawah diafragma. Tepatnya kalau yang sisi kanan itu di bawah hati, sedangkan sisi kirinya di bawah limfa. Setelah mengetahui letak ginjal, sekarang kita akan belajar mengenai struktur dari ginjal. Ini adalah ginjal yang kalau kita belah menjadi dua bagian dalamnya, akan terlihat seperti ini. Ginjal tersusun atas 3 bagian, yaitu korteks, medula, dan pelvis. Korteks adalah bagian terluar, sedangkan pelvis merupakan bagian dalam ginjal berupa ruang kosong. Nah, di antara medula dan korteks ada yang namanya nefron. Nefron adalah unit fungsional dan struktur terkecil pada ginjal. Pada manusia terdapat 1 juta nefron. Setiap nefron terdiri atas 2 bagian. Yang pertama adalah badan Malpighi yang diselubungi oleh kapsul Bowman, dan yang kedua terdapat saluran nefron. Nah, saluran nefron juga terbagi lagi nih menjadi unsur pembuluh dan juga unsur epitel. Kalau unsur pembuluh adalah arterial aferen dan eferen, glomerulus, dan juga kapiler tubular. Sedangkan unsur epitelnya terdiri atas kapsul Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan juga tubulus contortus collectivus. Sedangkan jaringan penyusun ginjal terdiri atas 2 jaringan. Yang pertama adalah epitel pipis lapis dan epitel kubus lapis. Ginjal punya banyak fungsinya nih teman-teman. Di antaranya yaitu untuk menjaga keseimbangan air dalam tubuh, membuang sisa metabolisme, mengatur kandungan elektrolit dengan menyaring zat-zat kimia yang masih berguna bagi tubuh, seperti natrium, fosfor, kalium, kemudian dikembalikan lagi ke saluran peredaran darah. Selanjutnya, ginjal juga berfungsi untuk menjaga tekanan osmosis dan juga menjaga asam basa cairan darah. Proses pembentukan urin terjadi di dalam ginjal. Pembentukan urin terjadi melalui serangkaian proses, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi yaitu penambahan zat sisa. Filtrasi adalah proses penyaringan, dimulai dari glomerulus. Jadi, cairan darah datang dari glomerulus, kemudian disaring oleh kapsul Bowman. Nah, apa saja sih partikel-partikel yang bisa melewati kapsul Bowman? Yaitu partikel-partikel kecil seperti air, asam amino, glukosa, dan ion lainnya. Sedangkan substansi yang besar seperti sel dan protein tidak bisa melewatinya. Hasil dari filtrasi adalah filtrat glomerulus atau urin primer. Reabsorpsi terjadi di 2 tempat, yaitu tubulus contortus proximal dan juga lengkung Henle. Nah, apa saja sih yang diserap? Yaitu ada reabsorpsi air yang dilakukan di tubulus contortus proximal secara pasif melalui proses osmosis.
Terus juga ada reabsorpsi zat-zat tertentu seperti natrium, kalium, fosfat, dan juga nitrit. Direabsorpsi juga pada tubulus contortus proximal secara transport aktif dan juga difusi. Sedangkan reabsorpsi zat-zat yang penting bagi tubuh seperti asam amino, glukosa, asam asetoasetat, dan juga vitamin dilakukan di lengkung Henle. Hasil dari reabsorpsi adalah urin sekunder. Yang terakhir adalah augmentasi, yaitu proses pengumpulan zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, ini terjadi di tubulus contortus distal, dan hasilnya adalah urin yang sesungguhnya. Kemudian, melewati tubulus collectivus dan juga ureter, maka urin tadi akan dikumpulkan di kantung kemih. Setelah kantung kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Sekian untuk materi yang pertama, dan di video selanjutnya akan membahas tentang organ-organ ekskresi yang lain. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.